Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 756. Pada saat ini, Claire juga akan putus asa. Ayahnya ingin bercerai, dan ibunya ingin bunuh diri. Ibunya masih bisa bertengkar hebat di balkon dengan orang lain. Ibunya hanya mendengar suara tanpa tahu siapa orang itu. Dan tabrakan ini saja sangat tidak terganggu. Jacob juga sedikit bingung. Dia tahu bahwa kekuatan bertarung Elaine sangat kuat, tapi dia tidak membayangkan kekuatan akan begitu hebat. Jika dia mencantumkan menceraikannya, apakah dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya dengan dimarahi seperti ini? Apa bedanya hidup dan neraka kalau seperti itu? Memikirkan hal ini, Jacob menghela napas dalam hatinya, berpikir pada dirinya sendiri. Perceraian hari ini sepertinya tidak memungkinkan. Bahkan jika dia bisa pergi, dia tidak berani pergi. Setelah Elaine marah-marah di balkon dan memainkannya, dia merasa rileks. Setelah berkemah selama beberapa menit di balkon, dia turun lagi, menamparkan nepuk debu tubuhnya, berjalan kembali ke rumah dan berkata kepada Jacob, "Jacob, kamu bisa menceraikanku. Tapi rumah ini adalah milikku, dan beri aku 50.000 yuan per bulan untuk biaya hidup. Kamu tidak diizinkan pindah ke Villa Elite Thompson bersama kami. Kamu keluar dari rumah dan mencari cara untuk hidup sendiri." Jacob marah dan berkata, "Mengapa? Kamu orang berdosa di keluarga ini. Kamu yang harus keluar dari rumah, bukan aku." Elaine berkata dengan tegas, "Mau mengusirku? Tidak ada pintu. Aku pasti tidak akan pergi. Ketika saatnya tiba, saya juga akan tinggal di Villa Elite Thompson." "Kenapa kamu begitu tak tahu malu?" Jacob menjadi gila. Ada apa ini? Baru saja, kendali ada di tangan. Mengapa sekarang dia dimakan oleh Elaine? Elaine berkata dengan nada menghina, "Saya tidak tahu malu. Apa yang bisa kamu lakukan?" "Saya katakan, jika kamu ingin menceraikan saya, maka saya tidak akan membuatnya lebih mudah untuk Anda. Aku tidak takut padamu. Kalau tidak percaya, coba saja." "Kamu..." Air mata Jacob berputar di matanya. Melihat ini, Charlie hanya bisa menghela nafas. Rupanya lelaki tua itu kehilangan gelombang lagi. Kuncinya sulit untuk menang. Mertuanya melakukan serangan gencar, mendesak lawan dan menghancurkan bentengnya. Dia tidak mengira lawan akan bangkit, menyerang balik bentengnya dan menyelesaikan pertempuran dengan indah. Ini kekalahan besar ayah mertuanya. Charlie tidak bisa membantu. Dia merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Jacob benar-benar tenggelam. Dia tidak tahu harus melakukan apa yang tiba-tiba, dan dia berada dalam dilema. Namun, ada kemungkinan dia benar-benar keluar rumah. Dan wanita tua ini mungkin seperti anjing. Dia akan mengejar dan menggigit dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Jika tidak bercerai, hatinya benar-benar tidak nyaman. Pada saat ini, Claire segera berkata, "Ibu dan ayah, berhentilah berdebat. Masa lalu sudah berakhir. Tidak bisakah kita menjalani kehidupan yang baik di masa depan? Sekarang, ibu jangan bermain mahjong lagi. Ayah, kamu yang mengelola uang, tapi jangan ungkit masa lalu." Jacob berkata dengan wajah sedih, "Saya akan mengelola uang di masa depan. Mana uang yang harus saya kelola?" Bab 757. Ketika Elaine melihat Jacob mulai berkompromi, dia segera mengubah ekspresi wajahnya. Dia memuji dan berkata, "Oh suamiku, keluarga kita pasti akan dapat menghasilkan uang di masa depan. Perusahaan Claire akan menghasilkan banyak uang, dan dia akan memberi kita uang. Kamu yang akan mengendalikan kekuatan keuangan keluarga di masa depan. Oke." Ketika Jacob mendengar ini, dia merasa sedikit lega, berpikir bahwa jika dia berhadapan langsung dengan Elaine, dia mungkin tidak bisa mendapatkan penawaran. Jadi dia mau berkompromi yang menjadi solusi. Elaine berpikir dalam hati, "Jacob, kamu masih belum bisa menekanku, kan? Saat ini, tidak ada uang." Dia hanya berbasa-basi mengatakan Jacob yang bertanggung jawab untuk keuangan. Dia hanya cangkang kosong. Mulai sekarang, selama Jacob punya uang, dia pasti akan mengambil kembali kekuasaan finansial. Memikirkan hal ini, Elaine sangat bangga. Dia membujuk Jacob dan berkata, "Suamiku, kamu baik sekali.
Aku akan memasak udang rebus favoritmu besok. Melihat mereka berdua sudah melewati rintangan ini dengan aman, Claire menghela nafas lega. Tapi Charlie menyesal. Ayah mertuanya benar-benar merayu. Di langkah terakhir, dia justru kehilangan keberaniannya dan menjadi pengecut lagi. Bagaimanapun, ini adalah hidupnya sendiri. Karena dia telah memilih untuk terus menderita dalam kesulitan. Biarkan saja dia. Drama berakhir. Charlie dan Claire kembali ke kamar mereka dengan pikiran masing-masing. Di dalam kamar, Claire langsung menunjukkan wajah sedih. Charlie bertanya, "Istriku, ada apa denganmu?" Claire menghela nafas, dan berkata, "Buku benar-benar membuatku sangat tidak berdaya. Lebih dari 2 juta habis." Charlie menghibur, "Istriku, jika kamu khawatir tentang uang, jangan berpikir terlalu serius. Suamimu akan menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang kembali." Claire berkata, "Bukan uang yang saya khawatirkan. Saya khawatir ibu." Charlie berkata tanpa daya, "Jangan terlalu berpikir. Kamu lebih tahu dariku seperti apa ibu." Claire mengangguk dan menghela nafas. "Hanya karena aku tahu. Itu sebabnya aku tidak berdaya. Saya tahu. Ibu tidak memiliki penyesalan yang tulus sama sekali. Ketika ayah berhenti marah, ibu pasti akan sama seperti sebelumnya." Charlie menghiburnya dan berkata, "Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Kamu sibuk dengan urusanmu. Jangan terlalu khawatir dengan urusan keluarga. Orang tua bukan anak muda. Mereka sudah dewasa dan bisa mengurus urusan mereka sendiri. Kamu bisa membantu memberikan solusi." Charlie berkata lagi, "Soal furnitur dan peralatan rumah tangga Villa Elite Thompson, saya akan mencari cara." "Ah," Claire bertanya dengan heran, "apa yang bisa kamu lakukan?" Charlie berkata, "Saya kebetulan memiliki pekerjaan Feng Shui lain dalam 2 hari terakhir. Saya seharusnya bisa menghasilkan banyak uang. Kita bisa menggunakannya untuk membeli furnitur dan peralatan rumah tangga. Kita bisa segera pindah." Claire berkata dengan sedikit khawatir, "Saya khawatir kamu selalu menunjukkan Feng Shui pada orang lain. Bagaimana jika kamu tidak terlihat baik dan menyinggung orang lain? Orang-orang yang kamu bantu adalah orang-orang yang berpengaruh." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya tidak membohongi orang saat melihat Feng Shui. Secara umum, Feng Shui memiliki efek tertentu. Lihat saja Tuan Mor, dia bisa mengumpulkan aset keluarga Mor hingga melebihi 100 miliar yuan sendirian. Seberapa kuatkah orang ini? Jika Feng Shui benar-benar tidak berpengaruh, bagaimana Tuan Mor mau percaya pada saya?" Claire ragu-ragu sejenak, mengangguk ringan, dan berkata, "Masuk akal." Segera, Claire berkata lagi, "Kamu tidak boleh berbohong. Jangan membuat masalah. Jangan seperti ibuku, mengerti?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, jangan khawatir. Saya tahu apa yang dilakukan." Bab 758. "Baiklah kalau begitu," Claire berkata. "Aku ingin mandi." Ketika Charlie dan Claire sudah berbaring dan bersiap untuk beristirahat, sebuah helikopter besar melesat di atas Sudbury. Ayah dan anak keluarga Webb, setelah 2 jam di helikopter, akhirnya sampai di atas villa mewah keluarga Webb di Sudbury. Seluruh keluarga Webb menunggu di halaman besar villa saat ini. Keluarga sudah tahu apa yang terjadi pada mereka di Aurus Hill, dan mereka ingin datang untuk menghibur mereka saat ini. Kian mengikuti ibunya dan menunggu di sisi halaman. Donald dan Sean di helikopter melihat kerabat mereka menunggu saat helikopter terus turun. Keduanya menangis. Pengalaman di Aurus Hill seperti api penyucian, yang memberi mereka cobaan dan pengalaman berat. Sekarang mereka akhirnya kembali ke rumah. Keduanya secara alami penuh emosi. Ketika helikopter mendarat dan pintu terbuka, pelayan keluarga Webb dengan cepat melangkah maju untuk membantu Donald dan Sean, serta Johnny dan 5 orang lainnya turun. Melihat ayah dan anak itu patah kaki dan mereka menangis, seluruh keluarga Webb terkejut. Mereka masih belum tahu mengapa putra tertua dan cucu tertua keluarga Webb pergi ke Aurus Hill bisa menjadi sangat sengsara. Tampaknya olah mereka telah mengalami bencana. Ketika semua orang melihat kata-kata di dahi 5 orang Johnny, mereka semua tercengang. Ketika Kian melihat kata-kata Kian suka makan kotoran terukir di dahi salah satu dari mereka, dia menjadi gila. Dia mendatanginya dan menendangnya.
lalu memarahinya. Bajingan, apa yang tertulis di dahimu? Cepat ambilkan aku pisau. Aku akan memotong semua daging di dahi. Pria itu menangis dan berkata, Tuan, Albert yang mengukir ini di Aurus Hill. Dia mengukirnya dengan sangat keras sampai mengenai tengkorak kepalaku. Donald juga berkata, jangan emosi, Kian. Kita tidak menyentuh orang kelima ini dan kata-kata di dahi mereka. Tidak bisa menyentuhnya. Kian marah. Mengapa kita tidak boleh menyentuh dan menghilangkannya? Dia mengukir kata-kata aku makan kotoran di dahi. Ini mempermalukanku. Donald berkata. Juru bicara keluarga Wade Iscliffe mengatakan bahwa mereka tidak boleh terluka. Mereka tidak boleh diabaikan. Dan kata-kata di dahi mereka tidak boleh dihapus. Jika tidak, keluarga Wade di Iscliffe tidak akan membiarkan kita pergi. Keluarga Wade Iscliffe. Semua orang yang hadir tercengang. Kian juga terkejut. Ketika dia tidak mengalami kejang, dia adalah orang normal. Jadi dia tahu betapa kuatnya keluarga Wade Iscliffe. Dan mereka bukanlah keluarga yang bisa dilawan oleh keluarga Webb. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa keluarga Wade menargetkan keluarga Webb. Apa kesalahan keluarga Webb? Ketika Donald melihat istrinya maju ke depan dan berkata dengan mata merah, suamiku, video di TikTok itu sangat menghina. Menyebutku seorang wanita yang mau tidur dengan banyak pria. Aku, Donald memeluk istrinya dengan sedih. Dan berkata tanpa daya, sayang. Saya sudah mencoba yang terbaik untuk berduka dengan TikTok. Tetapi tidak disangka, keluarga Wade membeli TikTok secara langsung. Dan bahkan meletakkan video itu di atas. Suamimu tidak bisa melakukan apa-apa. Jangan terlalu serius. Toh, itu semua omong kosong. Siapapun yang punya otak tahu itu tidak benar. Donald berkata lagi, jangan khawatir. Saya telah mengirim orang untuk memburu dua bajingan yang merekam video itu. Mereka tidak akan selamat malam ini. Adik Donald, Derek Webb, berkata dengan ekspresi sedih saat ini. Kakak, temui ayah. Setelah serangan jantung, dia tidak bisa bangun. Dia terbaring di ICU. Donald berkata, ayo, temani aku. Cepat lihat. Bab 759. Lelaki tua dari keluarga Webb sudah terbaring di unit perawatan intensif di rumah keluarga. Indikator penting seperti elektrokardiogram, tekanan darah, oksigen darah, dan lainnya dipantau setiap saat. Bahkan untuk mencegah kondisinya melemah, dokter secara khusus menyediakan larutan nutrisi dan memasang alat bantu pernapasan. Video di TikTok benar-benar membuat Tuan Webb cukup marah. Selain itu, dia semakin tua. Kondisi fisik dan mentalnya sudah tidak begitu kuat. Dia tiba-tiba di atas, dan dia hampir mengalami infak miokard. Ketika Donald membawa Sean, Kian, dan adik laki-lakinya Derek dan keturunan keluarga Webb lainnya ke ICU, lelaki tua itu terbaring di tempat tidur dengan marah dan mengutuk. Dua orang idiot yang berani menghina keluarga Webb di depan umum. Sialan. Jika saya tidak membunuh kedua anjing ini, keluarga Webb akan mati sepanjang waktu di wilayah selatan. Prestise keluarga kita di wilayah selatan juga akan hilang. Melihat detak jantung marah lelaki tua itu, Donald terlatih-tatih ke depannya, dan berkata, ayah, jangan marah-marah, kamu bajingan. Ketika lelaki tua Webb melihat Donald, dia memarahinya. Saya meminta kamu ke Aurus Hill untuk mencari tahu siapa yang menyakiti Kian. Kamu justru mencoreng semua wajah keluarga Webb. Donald berkata dengan sedih. Ayah, perjalanan ke Aurus Hill ini benar-benar terlalu jauh dari yang saya harapkan. Saya tidak pernah berpikir ada seseorang di Aurus Hill yang dapat mengalahkan Johnny dan 5 orang lainnya sendirian. Kedua, saya tidak menyangka mereka secara tidak sengaja menyinggung keluarga Wade Iscliffe. Kami dihajar dan dipukul oleh keluarga Wade. Aku tidak punya pilihan. Saat Donald mengatakan itu, dia menunjuk ke kaki tetangganya, dan kemudian menunjuk ke kaki kanan anak Sean, dan berkata dengan sedih, ayah, kaki Sean dan kaki saya telah remuk. Tangan Sean patah. Apakah ayah pikir saya mau seperti ini? Kita benar-benar tidak mampu menyinggung keluarga Wade. Bahkan jika keluarga Wade menginginkan kehidupan ayah dan anakku, kita tidak berdaya untuk melawan. Patua Webb memapar dingin dan berkata, jika kamu tidak terluka, saya akan bangun dan memukuli kamu dengan tangan saya sendiri.
Donald hanya bisa berlutut dan berkata dengan malu, "Ayah, saya telah gagal menangani urusan ini dan membuat malu keluarga Webb. Tolong hukum aku." Tuan Webb berkata dengan wajah gelap. "Saya bertanya kepada kamu, apakah kedua bajingan itu sudah dibunuh?" "Belum," Donald buru-buru berkata. "Saya sudah mengatur agar orang-orang pergi ke Aurus Hill. Saya yakin mereka akan segera ditemukan, dan kemudian membunuh mereka." Tuan Webb berkata, "Setelah orang-orang itu hilang, pastikan media melaporkan kematian dua orang itu. Pastikan seluruh wilayah selatan tahu bahwa mereka telah menyinggung keluarga Webb." Donald mengangguk cepat. "Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menangani masalah ini." Tuan Webb bertanya lagi, "Apakah video di TikTok sudah dihapus?" "Ya, sudah dihapus. Sudah dihapus." Donald tidak berani mengatakan bahwa TikTok telah dibeli oleh keluarga Wade, karena takut lelaki tua itu akan marah. Tuan Webb memadukan dan berkata, "Ingat apa yang saya katakan. Saya ingin kedua bajingan itu mati dalam 24 jam. Mereka harus mati." Donald berkata, "Ayah, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan apa yang kamu perintahkan." Ekspresi Tuan Webb sedikit melunak. Melihat Sean, dia berkata dengan sedikit tertekan, "Sean, kamu telah menderita setelah pergi ke Aurus Hill kali ini. Yang paling disakiti oleh lelaki tua itu bukanlah Donald, atau adik laki-lakinya Derek, tetapi cucu tertuanya Sean." Melihat situasi tragis Sean saat ini, dia memang sangat tertekan di dalam hatinya. Bab 760. Sean sadar kakeknya selalu memanjakannya sejak dia masih kecil. Mendengar ini, dia menangis, tetapi masih cukup kuat untuk menghapus air matanya dan berkata, "Kakek, jangan khawatirkan saya. Saya bisa menanganinya." "Tapi kakek, jaga diri kakek." Seperti Tuan Moore, Tuan Webb juga merupakan wajah dari keluarga Webb. Selain kontak itu, Tuan Webb memiliki jaringan yang sangat luas di wilayah selatan. Banyak orang di dunia bisnis, politik, dan bahkan dunia abu-abu ingin dekat dan menghormatinya. Ini bukan hanya karena kualifikasinya yang tinggi, tetapi juga karena dia memiliki persahabatan yang sangat dekat dan langsung dengan banyak orang. Banyak orang yang telah dibimbing oleh Tuan Webb. Jika Tuan Webb meninggal, orang-orang ini pasti tidak akan menghormati keluarga Webb seperti sebelumnya. Pada saat itu, pengaruh keluarga Webb pasti akan turun banyak. Selain itu, Tuan Webb adalah orang yang cukup cerdik. Dia tidak memegang kekuasaan ketika dia sudah tua. Dia menyerahkan posisi kepala keluarga ke Donald lebih awal. Dia melangkah mundur di belakang layar. Dengan cara ini, dia tidak akan menguasai keluarga untuk waktu yang lama dan dia akan dibenci oleh keturunannya. Oleh karena itu, keluarga Webb semua berharap agar lelaki tua itu bisa panjang umur dan sehat. Melihat suasana hati lelaki tua itu agak stabil, semua orang segera mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Segera setelah dia meninggalkan bangsal pemantau, Donald menjelaskan kepada adik laki-lakinya Derek dan berkata, "Derek, beritahu semua orang di keluarga, termasuk pelayan dan pengemudi, bahwa tidak boleh ada TikTok di telepon. Jika ada yang melanggar, saya ingin dia dihukum berat." "Oke kakak," Derek mengangguk lalu berkata, "Kakak kamu dan Sean harus segera dirawat. Dokter sudah menunggu." Kaki Donald dan Sean belum pernah mendapat perawatan. Para dokter keluarga sudah menunggu untuk merawat mereka. Setelah pemeriksaan, dokter mendiagnosis bahwa lutut mereka berdua telah benar-benar patah. Tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Jadi dia berkata kepada mereka berdua, "Tuan Webb dan Tuan Muda tertua, situasi sekarang tidak baik. Saya pikir solusi terbaik adalah dengan memasang sendi lutut buatan. Kami akan melakukan operasi untuk penggantian." Donald buru-buru bertanya, "Seberapa besar dampak sendi lutut buatan?" Dokter berkata, "Ini adalah tubuh Anda sendiri. Jadi Anda pasti akan sedikit tidak nyaman. Setidaknya Anda tidak akan lumpuh. Anda bisa membungkuk, berdiri, dan berjalan. Namun karena sedikit lumpuh, Anda tidak bisa lari." Ekspresi Donald acuh tak acuh. Hasil ini sudah memenuhi ekspektasi psikologisnya, dan pikiran masih realistis. Asalkan dia tidak benar-benar menjadi orang lumpuh yang kakinya patah. Sean sangat sedih, menangis dan berkata, "Ayah, saya baru berusia 20-an. Saya tidak ingin menjadi cacat.
Donald menepuk pundaknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nak, kamu berusia 20-an. Kamu harus belajar menghadapi kenyataan. Sulit membuat lututmu ke keadaan semula. Ini bukan masalah uang. Ini masalah medis. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak mau? Kamu harus membuat sedikit dan fokus pada cara membalas dendam." "Pembalasan," Sean berseru. "Ya, aku harus membalas dendam. Aku harus menghancurkan tubuh Charlie itu menjadi berkeping-keping. Lalu aku mendapatkan Jasmine dan menikahinya. Bahkan jika dia tidak setuju, aku akan menggunakan pistol. Paksa dia untuk menikah denganku." Donald mengangguk dengan ekspresi muram, dan berkata, "Aku sudah menyetujuinya." Charlie ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan mendapat dukungan dari banyak orang dari keluarga Moore dan Aurus Hill. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus sabar. Kamu harus bergerak dengan perlahan dan bijaksana. Sean buru-buru bertanya, "Ayah, apakah ayah punya ide bagus?" Donald berkata, "Masalah kita sebelumnya adalah terlalu meremehkan dan terlalu agresif. Kita membuat gerakan terburu-buru tanpa mengetahui lawan. Jadi kita menderita kerugian besar. Kali ini, saya akan mencari tahu dari luar dan mencari tahu kekuatan apa yang dimiliki Charlie ini. Seberapa kuat dia dan berapa banyak musuh yang dia miliki. Lalu serang kelemahan apa yang dia miliki. Kita cari tahu semua informasi dan buat langkah yang tepat. Kita harus membuatnya tidak bisa melawan." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.